Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo, edisi kampus ITB. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopinya ini dari, kalau nggak salah, Manglayang, dari tempat kopi namanya Nobelius yang ada di gedung CRCS ITB. Di situ di bawah itu ada koperasi ya. Di koperasi itu ada kopinya enak banget nih. Ya setidaknya cocok dengan selera saya ya. Buat V60 pagi-pagi ini jam 9.22 ya. Nah, ini jaketan secara Bandung gitu loh. Ini enak nih, di luar nih angin silir gitu ya. Kalau dibuka ini tuh ya. Wah, rambut saya berantakan gak apa-apa ya. Nah, silir dan jaketan kalau dibuka gini dingin. Dingin. Bandung masih dingin ya. Ya, oke, jadi gini. Oke. Kita membahas soal situasi ya. Situasi kampus kuliah. Nah, sekarang ini memang ini ya ada semacam pro dan kontra ya. Soal kampus, bayaran uang sekolahnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini harusnya gimana sih gitu ya. Tapi terus terang ya saya juga harus mengakui, dulu saya juga ya nggak tahu apa-apa juga sama seperti yang lain-lainnya. Dulu saya masuk ke kampus ITB karena bagi saya itu sesuatu yang natural kali ya. Kenapa natural? Karena ya aduh, udah batuk. Ada banyak saudara saya yang masuk ITB. Ini saya jauhin sedikit ya supaya suaranya nggak terlalu di situ, suaranya kok mentok ya. Banyak saudara saya yang masuk di ITB, keluarga saya di ITB, jadi ya saya masuk ITB natural aja. Rumah saya dulu di mungkin 50 meter dari kampus ini, sebelah sana, sebelah utara, dekat Pasar Simpang dulu. Jadi rumah saya SMA saya juga di SMA 1 yang mana dari ITB tuh ya 50 meter juga. Dari ini adalah daerahnya saya ya, daerah jajahan. Sekolah saya di SD Mustopo dulu, pondok sana 20 meter dari sini. Jadi ininya semuanya di sini. Jadi ya itulah ya, saya masuk kampus ITB, saya tidak tahu terus terang, sama seperti yang lain-lain juga masuk ke ITB, nggak tahu mau apa. Tapi setelah masuk di ITB, maksudnya gini, saya tidak melihat tempat lain karena pandangan saya itu ya taunya cuma ini. Kebetulan dan alhamdulillahnya ITB itu kampus yang bagus kebetulannya. Kalau mungkin tidak bagus juga mungkin karena ya pandangan saya taunya dunia saya seputar ini ya hanya taunya ini. Jadi dulu saya pulang dari sekolah, dari saya TK saya juga ada di sini, udah main-mainnya di sini, SD juga udah main-mainnya di kampus. Jadi sudah nuansa kampusnya tuh udah kental banget ya kampus ITB. Jadi ya saya tidak melihat saya di kampus lain selain kampus ITB gitu. Itu aja sih, bukan mah ini ya. Jadi kalau dibilang wah ini dari kecil harus punya mimpi yang ini, enggak juga sih saya ya. Jadi biasa harus ini juga ya, jangan terlalu kita mengharap kepada anak-anak sekarang dengan ini yang tinggi ya. Karena dulu saya juga nggak gitu, by accident juga. Tetapi yang bagusnya itu mungkin orang tua saya beruntungnya juga menempatkan saya di dalam lingkungan yang lingkungannya tuh educated banget ya, sehingga ya ke bawah aja ya bawah itu. Jadi mungkin kalau orang tua, sebagai orang tua, taruhlah anak-anaknya di dalam lingkungan yang mana ya, yang membuat mereka tertarik dengan urusan akademik, sekolah segala macam ya, environmentnya kayak gitu, sehingga nggak aneh ya kalau orang masuk jadi sekolah jadi gitu ya. Jadi oke. Setelah saya masuk di ITB barulah saya tertantang karena memang banyak tantangan di kampus itu. Wah keren, di kebetulan aja di kampus ITB-nya bagus ya. Mulai belajar komputer di kampus ITB secara terstruktur, ada lab segala macam. Saya juga belajar organisasi meskipun di SMA sudah ya, OSIS-OSISan. Sini beneran belajar organisasi, belajar politik, belajar ya segala macam ya. Belajar kehidupan ya dari ya. Itu ya. Dan dulu kebetulannya lagi ya, ini saya tuh banyak kebetulan ya sebagai orang Indonesia tuh, untung ya kebetulan itu adalah bayaran uang sekolahnya murah ya. Saya lupa ya, 21.000, 16.000
pokoknya murah sekali ya bayaran uang sekolahnya, sehingga doesn't make sense ya kalau dihitung dengan sekarang, karena ya murah. Tapi dulu memang uang Indonesia juga masih, ya satu rupiahnya itu tinggi juga ya. Kalau dikonversikan 20.000 itu jadi apa ya, 20.000 rupiah. Nah, jadi supaya kebayang ya, saya nggak bayang, saya masuk ITB tahun 81, jadi ya segitulah ya, 20.000 seperti apa, tapi murah lah, yaitu sadar banget ya, karena ini kami juga sadar bahwa ini adalah disubsidi oleh negara. Kalau enggak gimana ya bisa sekolah murah itu dengan kualitas world class university. ITB world class university loh, profesor-profesornya lulusan kampus juga, maksudnya lulusan luar negeri juga. Ini kayaknya konfigurasi ini ya mikrofon saya yang saya nggak eksternal mungkin. Jadi mohon maaf kalau tadi suaranya pelan kelas kalah sama suara di luar ya, yang lingkungan maklum lah ini di luar ya. Oke, balik lagi. Nah jadi memang biaya kuliah tuh mahal, harus diakui itu. Kalau kedokteran paham lah ya, karena memang mahal. Kalau biaya kuliah yang biasa mahal nggak? Iya mahal menurut saya. Nah tapi harus ada peran pemerintah untuk memberikan. Emang dosennya mau dikasih makan apa? Kalau gratis, atau dosennya kasih makan apa? Ya dosennya saya gini ya harus digaji dengan baik ya. Bukan berarti saya nuntut gaji yang ini, enggak. I don't really care gitu ya, dengan gitu. Karena gaji itu udah ada yang ngatur, yang itu dari atas bagi saya ya. Mungkin prinsipnya beda dengan orang. Kalau saya nggak terlalu tertarik dengan itu, karena gaji udah ada yang ngatur di atas. Jadi saya tidak terlalu care terhadap apa sih namanya gaji menggaji gitu ya. Yang penting hidup aja ada yang ada dari atas. Nah, balik lagi ya gaji dosen ya harus diberikan ini yang cukup lah. Nggak harus mewah tapi cukup. Tentu saja sebagai imbal baliknya ya dosen tuh harus ngajar dengan benar ya, komitmennya terhadap ini penelitian dan seterusnya. Saya memang termasuk yang agak beda ya, karena saya ada di industri juga, ada di komunitas ini ya, jadi topi saya ini ada banyak juga ya, jadi begitulah ya memang. Tapi ya jangan berharap semuanya bisa jadi Superman gitu. Saya aja Superman. Gitu ya. Nah, back to the question of kampus ya. Jadi memang gitu. Nah, kalau pemerintah tidak sanggup, maka kita harus lari ke alumninya yang harus menyumbang balik kepada kampus. Nah, kalau di luar negeri memang alumninya diberdayakan ya menyumbang kampus. Kenapa demikian ya? Karena memang demikian ya. Susah kita kalau nggak dapat dukungan dari alumni. Nah, alumni yang mau nyumbang kenapa? Karena bagi alumninya kampus ini adalah surga ya. This is heaven ya, on earth. Kalau kampus adalah neraka, maka mana mau mereka nyumbang ke neraka. Ya, jadi bukan berarti mahasiswa itu harus dibagi-bagiin gitu ya, enggak gitu. Jadi kehidupannya yang normal-normal aja. Mahasiswa tidak ditekan ya, mahasiswa diberi kebebasan, tapi juga tidak dibuat sebagai anak yang malas ya. Kita juga nggak mau anak yang malas. Kalau perlu ditendang juga mahasiswa itu. Kalau digaplok juga ya, kalau yang nggak benar ya gitu ya. Ya normal aja, mungkin quote normalnya saya dengan normalnya orang lain beda, atau mungkin zamannya juga beda. Mungkin kalau Anda tanya ya dengan orang-orang yang lama yang mungkin seangkatan saya, mungkin ininya sama, feelingnya sama, bahwa kami ini ya sangat berterima kasih kepada kampus ITB. Saya yakin sebagian besar teman-teman saya sangat berterima kasih kepada kami, karena kami tahu ya lingkungannya ini baik ya, memberi manfaat pada kami baik ya, kami dukung dengan baik, dengan support environment yang baik ya. Ya udah luar biasa lah ya baik ya. Dosen-dosennya juga edan gitu ya. Edan tuh dalam arti juga nggak gampang-gampang juga dosennya juga. Wah ini ada yang yang bawa dengan tempat sampah lewat ya. Okay. Nah dalam artian gini, dosen killer banyak, nilai kecil umum, tidak lulus umum. Wajar. Kalau sekarang mahasiswa lulus ya, kalau dulu enggak. Kita dapat D aja ada yang bersorak sukacita. D, yes, D. Tidak perlu mengulang dulu gitu saya ada satu. Ya realitas ya. Ada yang kuliahnya harus bolak-balik ngambil kuliah ya, wajar aja ya. Itu zaman dulu ya. Zaman sekarang stres mahasiswa. Dulu mungkin kalau dulu lebih stres lagi. Ada dosen yang datang cek ini ya materinya gini belajar sendiri.
pusing kita di buku textbooknya gini, belajar ke temen, gini tuh gimana, katanya gini, sini gak diajarin gitu ya. Nanti tiba-tiba dosen ngasih ujian jelek, soalnya beda dengan yang dipelajari. Ya begitulah, ya itu suka dukanya kampus mengasah intelektual ya. Jadi pada adik-adik yang masih di kampus, ya belajar yang baik-baik ya. Maksudnya bersemangat belajar gitu ya. It's your perjalanan hidup ya, nikmati aja di kampus gitu, lengkap dengan penderitaannya. Kalau nggak menderita, kapan lagi belajar menderita? Mumpung menderitanya tuh di dalam lingkungan yang menurut saya steril ya. Kampus ini bukan steril. Kalau menderita ya menderita di sinilah. Ya jangan sampai depresi sampai meninggal, itu aja sih. Yang penting ya susah, semua orang susah ya yang masuk kampus. Saya nggak tahu ya, mungkin ada juga yang cerdas yang kampus itu it's a breeze, easy gitu ya, tapi setahu saya teman-teman saya yang lain berjuang semua. Itu ya, nanti juga kalau udah keluar jangan jumawa dan jangan juga sok jago dengan gelar, dengan titel Anda, karena ya itu adalah sebuah perjuangan. Itu ya, saya mau, ini kopinya udah enak banget nih, tapi udah kepanjangan juga. Rekamannya juga saya nggak tahu kualitasnya, mohon maaf kalau kualitasnya jelek, nanti saya kapan-kapan ya saya harus bawa. Ini tadi saya nggak bawa itunya ya, mikrofon yang bagusnya tuh. Anyway, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Salam sehat dari kampus ITB.